Grup peduli warga Medit 2 ini bersifat sosial dan mengupayakan tidak menambah beban bagi warga ya. Karena tidak semua warga di sini itu tampak kondisi baik semua. 3.100 warga ya kira-kira ya. Jadi di grup ini kita harus berupaya bersatu, saling mendukung hal-hal yang baik bagi warga, bagi kepentingan warga ya, khususnya ya diharapkan persatuan dan kesatuan dan support warga Medit 2, para member ya, dan juga warga di Medit 2 ya. Kenapa saya menyampaikan dan juga warga di Medit 2? Karena memang dari grup ini banyak informasi-informasi yang keluar diterima oleh warga-warga Medit 2 ya, walaupun tidak ada di dalam grup ini ya. Sudah saya perhatikan itu memang terjadi ya. Ini informasi dari sini itu kemana-mana ya, di luar ya. Sudah diterima warga-warga lain juga. Dan di grup ini banyak yang memperhatikan isi dari grup ya. Di dalam grup ini isinya apa aja itu banyak yang memperhatikan, walaupun mereka atau para anggota tidak bersuara. Ya cukup mendapat perhatian lah, intinya begitu. Ya bersyukur ya, dan berterima kasih karena memang apabila ada hal-hal yang baik, hal-hal yang menyuarakan kebaikan, hal-hal yang menyuarakan pembenahan itu diperhatikan oleh warga, itu memang sudah sewajarnya dan selayaknya ya. Pada prinsipnya saya itu juga mengikuti suatu kondisi dari warga ya. Selain memang warga itu menyatakan ketidakmampuan mereka untuk bisa lebih lebih melaksanakan operasional perbaikan maksudnya. Karena keterbatasan mereka ya, baik dari sisi waktu, tenaga dan juga psikologi ya, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu saya memahami ya, dan juga pada kenyataannya memang beberapa warga mengakui, mempercayakan apa yang diupayakan, kebaikan-kebaikan yang saya upayakan ya. Istilahnya itu memfasilitasi ya, dari warga-warga yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan untuk menyampaikan suatu hal ya. Ya kalau berbicara dengan lawan bicara saya ya selalu ujung-ujungnya bicara mengenai jumlah warga ya. Tetapi yang saya tekankan bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan resmi. Gitu loh. Sekarang trennya itu sudah tren mengikuti peraturan-peraturan pemerintah ya, peraturan gubernur yang resmi yang baru ya. Trennya di situ. Tetapi apabila masih mau menjalani kehidupan di masa lampau ya sudah tidak sesuai. Kita semua dan juga pihak-pihak lain itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, perkembangan waktu ke depan juga tuh harus ada penyesuaian. Kalau tidak ada penyesuaian itu biasanya terjadi banyak masalah. Jadi selama ini yang saya temukan ya mengenai komplain-komplain yang sudah saya sampaikan di dalam grup ini, itu ada beberapa problem ya. Dan juga
problem-problem lain non fisik ya. Non fisik itu problem administrasi gitu maksudnya. Jadi sebenarnya itu banyak problem ya. Hal ini kan sudah diakui juga oleh salah satu. Namun pejabat-pejabat publik ini ada yang memang tidak punya nyali, tidak punya mental yang cukup besar ya untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang signifikan, itu tidak punya itu. Jadi cukup dia ditutup ya dengan suatu alasan, saya hanya ingin hidup tenang dan damai. Ya manusia itu cerdas ya, bisa banyak alasan macam-macam untuk menutupi ketidakpeduliannya. Yang penting saya sudah menerima keuntungan bagi diri saya sendiri, bagi grup kecil saya sendiri. Tidak peduli dengan warga lainnya, sebanyak 3.000 lebih warga di sini. Jadi kebanyakan pejabat publik tuh memang begitu ya, di wilayah yang lebih luas ataupun di negara itu pada umumnya kebanyakan begitu. Kalau di sini ya nggak tahu, mungkin budayanya memang begitu, orang-orangnya cari enaknya sendiri atau cari enaknya grup kecilnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada orang-orang yang menyuarakan perbaikan dan pembenahan seperti saya dan rekan warga lainnya, ya dunia ini akan semakin cepat rusaknya. Nanti akibatnya itu ujung-ujungnya ya masyarakat sendiri, ya warga sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ada warga yang menyuarakan perbaikan dan pembenahan, itu harap bisa disupport, didukung. Kalau bukan kita-kita yang mensupport, yang mendukung, terus siapa lagi gitu loh. Ya kalau memang mau rusak ya lingkungan sini, ya ayo kita atau saya juga ngikut. Kalau mau lingkungan ini diperbaiki, ya ayo saya juga ikut perbaiki. Kalau mau dibiarkan rusak, ya udah dibiarkan rusak aja terus. Tetapi saya sudah menerima salah satu pernyataan warga ya, bahwa mereka itu memang tidak memiliki kemampuan apa yang saya miliki. Jadi ya saya harap terus berjuang sesuai dengan kemampuan, kapasitas saya dan tanggung jawab saya. Tentu saja tanggung jawab saya itu bukan hanya kepada rekan-rekan warga semua, rekan-rekan di grup ini, tapi tanggung jawab saya khususnya itu kepada Tuhan. Yang mungkin banyak orang itu lupa bahwa kita di dunia ini sebenarnya punya tanggung jawab juga kepada Tuhan. Kalau kita benar menyadari ya punya hubungan dengan di atas sana, hubungan yang baik dengan suatu sumber kebaikan dan sumber terang, menyadari sepenuhnya, maka kita akan takut ya, takut kualat, takut menerima akibat-akibat dari atas sana itu. Misalnya suatu contoh ya, problem laporan keuangan itu seharusnya sesuai peraturan itu harus ada pada akhir bulan April atau bulan 4. Tetapi ini kan sudah bulan 7 dan bulan 7 juga akan segera berakhir. Itu artinya sudah melewati 3 bulan ya. Nah, ini kan suatu problem yang mungkin mereka bilang yang tidak dirasakan langsung oleh warga,
Nah, justru itulah yang sebenarnya berpotensi berbahaya ya, yang tidak dirasakan langsung, apalagi kalau warganya memang tidak diedukasi, tidak diberi pendidikan, tidak diberi pencerahan, itu ya dininabobokkan dan dimanipulasi dengan alasan-alasan yang sebenarnya pembodohan. Ada beberapa warga yang memang mengetahui permasalahan dan mencoba menanyakan problem-problem itu secara resmi ya. Tetapi hingga kini tidak direspon. Banyak isu beredar gitu loh. Saya tuh tidak mengerti ya. Ini adalah suatu organisasi berbadan hukum resmi ya, tetapi cara kerjanya kok gimana ya? Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada juru bicara resmi. Ya misalnya masalah lift nanti setiap orang bisa bicara A, B, C, D, E, beda-beda semua. Itu yang saya amati ya di lapangan tuh begitu. Makanya di dalam video yang sebelumnya saya menyatakan tidak berani menjamin ya kebenaran dari pernyataan verbal pejabat publik itu. Saya tidak berani menjamin kebenarannya karena saya tuh pengalaman berbisnis, pengalaman lainnya juga tuh asal bicara aja. Banyak orang tuh nekat aja bicara. Ya banyak membodohi masyarakat itu kan yang gak enak seharusnya. Bagaimana ya? Belajar itu proses seumur hidup ya. Seumur hidup itu proses berbelajar ya. Berbagai macam yang perlu kita pelajari, kita renungkan ya, supaya ada perbaikan ya. Termasuk diri saya ya. Termasuk diri saya hingga saat ini itu terus belajar. Begini loh, kalau saya lagi bicara di pihak A ya, bicara mengenai bagaimana kita itu mentaati peraturan ya, peraturan resmi yang berlaku ya, peraturan gubernur ya kan, dan turunannya itu ya diusahakan dipatuhi gitu loh. Ya kalau saya bicara gitu kok selalu disinggung-singgungnya grupnya B. Bagi saya tuh nggak masalah, siapapun grupnya manapun mau A, B, C, D, E, ya saya tetap akan mempertanyakan bagaimana penerapan peraturan gubernurnya itu bagaimana. Karena dengan peraturan itu bagi kepentingan seluruh warga. 3.000 warga lebih, bukan grup A, grup B atau grup C atau grup D, bukan. Jadi kalau saya bicara mengenai peraturan, nggak usah dipelintir-pelintir. Saya dari grup B, grup C, apaan? Itu hanya isu hoax yang kalian mainkan gitu loh, yang udah biasa nyebar-nyebar fitnah kemana-mana. Nah, ketika ada yang menyalahi aturan dan aturan tidak ditegakkan, Anda ikut mendukung kehancuran sebuah aturan. Aturan itu kan dibuat agar kita tentram. Iya. Ketika ada yang salah ya harus disampaikan bahwa dia salah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang halus, cara yang kan ada derajatnya nggak? Iya. Cara menyampaikan dulu. Ketika si beliau ini tidak merubah, ya ada cara-cara lain yang akhirnya sampai bentuknya punishment. Iya. Tapi semua itu motivasi dan tujuan awalnya bukan untuk menyakiti orang tadi, tapi untuk menegakkan aturan. Karena kalau itu dilanggar dan dibiarkan menjadikan pembiaran, maka nanti hukum itu nggak akan berlaku. Menyambut ya ulang tahun ketiga grup kita tuh bulan depan ya, bulan Agustus ya. Jadi akan saya berikan semacam cenderamata ini tidak ada duanya ya, unik ya, tidak ada kembarannya ya, khusus ya, ini produk khusus ya. Jadi dalam beberapa kategori ya, ada beberapa warga yang mendapatkannya ya, rekomendasi, yaitu warga lansia yang rajin olahraga, kemudian warga yang mencerdaskan warga,
Kemudian warga yang berbakti pelayanan sosial, warga lansia yang energik dan sosialis ya. Selanjutnya warga penjaga fasilitas umum dan juga warga penyayang binatang.